Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Anak-anak sekalian, alhamdulillah bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam ini. Insyaallah kita pertama kali mempelajari Syarah Al-Hikam. Al-Hikam ini ditulis oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari yang sangat terkenal. Kitab ini dibaca di banyak pondok pesantren di Nusantara ya. Alhamdulillah sudah kita bicarakan, sudah Ustaz sampaikan bahwa ini ada perintah ya, perintah supaya Ustaz mengajarkannya. Mudah-mudahan kita semua mendapat ilmu yang bermanfaat, ilmu tasawuf ya, ilmu hakikat yang kalimat-kalimatnya sangat tinggi ya, sehingga kita harus hati-hati dalam mempelajarinya. Baik, waktu kita ada kurang lebih 30 menit ke depan ya. Kita mulai saja. Jadi buku kita ini ada dua kitab ini ya, yang di pinggir dengan yang di tengah. Kita baca yang di pinggir. Yang di pinggir ini Syarah Al-Hikam, yang di tengah juga Syarah Al-Hikam ya. Yang di pinggir ditulis oleh Imam Asy-Syarqawi. Beliau pernah menjadi rektor Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir ya. Dan beliau banyak tulisan, dan salah satu tulisan beliau fikih yang lebih dikenal dengan fikih Asy-Syarqawi yang Ustadz ada pelajari waktu di Purba dulu ya. Itu fikih kami baca kelas 5, 6 dan kelas 7. Jadi beliau ini tidak asing bagi kita, dan beliau ini salah seorang mursyid dan salah seorang pengikut tarikat Al-Khalwatiyah ya. Coba dilihat di kulitnya itu ya. Di kulitnya itu Syarhul Hikam lil alimi wal hibril wal bahril fahama ya, wahidi nahri wa faridi asrihi Muhammadin bin Ibrahim al-Maqruf bi ibni Abbad an-Nabzi ar-Randi ala matnil hikam lil imamil muhaqqiq Abil Fadil Ahmad bin Muhammadin bin Abdul Karim ibni Athaillah As-Sakandari. Ini penulis matannya ya. Penulis matanya atau Ibnu Athaillah As-Sakandari. Kalau yang syarah yang di tengah itu penulisnya Muhammad bin Ibrahim Ar-Randi ya. Kemudian wali ajli tamamin naf'i. Nampak? Wudi'a ala hamisi hadza asy-syarhu syarhul muhaqqiqi Syekhul Islam Asy-Syaikh Abdullah Asy-Syarqawi taghammadahu Allahu bi rahmatihi wa askanahu fasiha jannatihi. Jadi untuk menyempurnakan manfaat kitab ini, maka dimuat di pinggir ala hamisi hajaz sarhi, di pinggir kitab syarah ini, yaitu
Syarahul Muhaqqiq, syarah dari seorang Imam Al-Muhaqqiq, Syekhul Islam, yang dikenal juga dengan lakabnya, panggilannya Syekhul Islam, yaitu Syekh Abdullah Asy-Syarqawi. Jadi yang kita baca insya Allah yang di pinggir ya, yang di pinggir. Kalau yang di tengah itu lebih banyak lagi penjelasannya, ya. Tapi yang di pinggir juga ya lumayan juga, ya. Tapi lebih panjang yang di tengah kan. Ya. Mudah-mudahan yang di pinggir ini tidak terlalu lama, nanti bisa tamat. Tamat 3 tahun udah bagus itu ya. Tapi kalau tamat 3 tahun, kalau 6 tahun di Al-Junaid, ikut belajar 2 kali. Ya, baik kita baca ya. Kita baca dari atas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Gitu ya. Itu pembukaan atau pendahuluan yang ditulis oleh pensarah ya. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin, dan Allah berselawat atas Nabi kita, untuk Nabi kita Muhammad, untuk junjungan kita Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi, dan untuk keluarganya dan sahabatnya, wa sallama, dan Allah juga mengucapkan salam. Itu ya, sudah biasa itu. Kita tidak bicarakan lagi, ini belakangan ini sudah berkali-kali kita bicarakan itu, siapa itu keluarga, siapa sahabat, betul ya? Masih ingat kan? Ini enggak usah tanya lagi ya. Amma ba'du, adapun sesudah itu. Ya, sesudah apa? Sesudah basmalah, hamdalah dan selawat. Itu maksudnya ya. Fayaqulul murtaji ghufral masawi Abdullah bin Hijazi al-Khalwati al-Mashhur bis-Syarqawi. Ya. Fayaqulul murtaji, maka berkata al-murtaji. Al-murtaji itu wazan ibti'al ya, ibta'ala yabta'ilu ibti'alan ya. Irtaja yartaji, irtijaan. Ini sim fa'ilnya al-murtaji, al-mubta'ilu ya. Roja, apa ti roja? Berharap. Jadi ini orang yang berharap. Fayaqulul murtaji, maka berkata orang yang sangat berharap. Dari mana itu diambil kalimat sangat itu? Tadi roja berharap, al-murtaji sangat berharap. Dari mana itu? Ustadz ambil kata-kata sangatnya itu. Itu bukan Ustadz buat-buat, ya. Memang begitu artinya. Kalau roja berharap, kalau al-irtaja sangat berharap. Dari mana itu? Pangeran? Karena banyak hurufnya. Jadi kosakata itu semakin banyak hurufnya, maka semakin kuat maknanya. Paham? Hah? Paham itu? Maksud Ustadz itu? Ya? Kalau ba'da, bait, ba'dot, ya, putih. Itu putih, ibyadda, sangat putih. Nah, seperti itu ya. Jadi beliau itu sangat berharap. Maka berkata hamba yang sangat berharap. Berharap apa? Ghufrul masawi, ampunan ya. Masawi di sini lebih tepatnya pasnya orang-orang yang banyak berbuat salah. Ya, nanti kalau kita lihat di kamus ada buatnya orang-orang yang sama ya. Jadi orang-orang yang seperti dia yang banyak berbuat salah. Siapa? Abdullahi, nama dia Abdullah ya. Banu Hijazi, nama ayahnya Hijazi. Al-Khalwatiyu,
yang mengikut tarikat al-khalwati. Ya. Paham ya? Jadi beliau ini pengikut tarikat al-khalwati. Al-masyhuru yang dikenal, ini masyhur. Asy-Syarqawi. Jadi beliau itu lebih dikenal dengan nama Asy-Syarqawi. Sehingga fikihnya pun disebut namanya fikih Syarqawi, ya. Apa katanya ini? Ini kalimatnya. Aihi taqyidatun latifatun. Ini adalah catatan-catatan yang halus. Yang halus. Ala hikamil arifi. Atas kitab hikam al-arifi billah. Seorang yang arif dengan Allah, yang mengenal Allah, yang sampai kepada ma'rifatullah. Jadi penulis hikam ini sudah sampai kepada ma'rifatullah. Sayyidi, yaitu junjungan saya, Ahmada bani Atha'illahi. Ahmad bin Atha'illah. Jadi namanya Ahmad bin Atha'illah. Qaddasa sirrahu. Semoga Allah mensucikan rahasia dirinya, hatinya. Di situ boleh dibuat titik itu. Ini kitab kita ini tidak ada titik sih ya. Ini kitab apa? Manuskripnya itu yang lama ya. Memang tak ada titik. Titik itu pakai apa? Pakai zuk, pakai rasa ya. Ya. Wa qasduhu biha fil ghalibi khitabul muridin as-sadiqin wa tarqiyuhum ila maqamil irfan. Fayambagi lana an naqtasira ala bayani maqsudihi bihasabil imkan. Ini titiknya betul, besar betul ya. Wa qasduhu biha, dan maksud dari Atha'illah dengannya, dengan hikam. Kitab hikam itu kan bentuk jamak dari hikmah ya. Hikmah jamaknya hikamun. Ya. Sama dengan nikmah. Ini kadang-kadang ada juga yang imamnya salah, masih salah. Udah sering Ustaz ingatkan ya. Nikmatun jamaknya apa? Apa jamaknya? Kok takut membilangnya. Apa jamaknya? Mana siapa? Haikal. Nikmatun. Apa jamaknya? Ini sudah beberapa kali Ustaz jelaskan ya. Ahmad, apa jamak dari nikmatun? Loh, kok takut membilangnya? Salah kan enggak dimarah. Pangeran? Nikmatun. Jangan salah-salah kalau baca doa ya. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu. Ni'am itu bentuk jamak dari nikmatun. Sering baca doa kok takut menjawabnya tadi. Ya. Hamdan yuwafi ni'amahu. Ni'am itu bentuk jamak dari nikmah. Itu kadang-kadang ada tuh di luar sana ya. Imam itu dibacanya hamda yuwafi ni'mahu, itu salah. Ya. Bukan ni'man jamak dari nikmah. Nikmatun itu jamaknya ni'amun. Nah, itu juga hikmatun jamaknya apa? Hikamun. Paham ya? Makanya dibuatnya itu pakai ha itu. Wa qasduhu biha. Hu-nya itu kembali kepada Atha'illah. Maksud Atha'illah biha bihikam, dengan hikmah tersebut. Apa maksudnya? Fil ghalib, pada umumnya, khitabul muridin adalah untuk berbicara kepada orang-orang murid. Al-murid as-sadiqin,
yang as-sadiqin, yang benar. Kalau arti apanya ya? Yang murid tadi orang-orang yang ingin mendapat ridho Allah. Wa tarqiyuhum, dan tarqiyuhum ini bentuk apa ini? Bentuk apa itu kosakatanya? Bentuk apa? Raqqa, yuraqi, tarqiyan. Bentuk apa tuh? Hah? Fa'ala. Bentuk apa? Masdar. Taf'ilan, ya. Dan mengangkat mereka kepada maqam al-irfan, kepada kedudukan irfan. Irfan itu apa? Orang yang arif billah, orang yang sampai kepada ma'rifatullah, ya. Fayam bagilana, maka semestinya bagi kita an-naqtasira, membatasi, ala bayani maqsudihi, atas menjelaskan maksudnya, maksud daripada hikam itu, maksud daripada Ibnu Athaillah tersebut. Bihasabil imkani. Hasab itu apa artinya? Kalau bahasa apanya itu sedapat mungkin gitu. Hasab itu kan hisab, sebisa mungkin. Ya. Qala radhiyallahu anhu, berkata Ibnu Athaillah radhiyallahu anhu. Ini perkataan Ibnu Athaillah ya, yang di dalam matan ya, yang dalam kurung itu. Inilah dia syair-syair atau kalimat-kalimat Ibnu Athaillah di dalam kitab Al-Hikamnya. Jadi yang di luar kurung itu syarah namanya ya. Yang dalam kurung matannya, itulah dia hikam itu. Ini hikmah yang pertama, min alamatil i'timadi 'alal 'amali. Terus coba lihat ke bawah itu sambungannya itu, di bawah. Baris keempat dari bawah. Yang dalam kurung, dari kurung ke kurung ya. Nuqsanur roja, itu salah cetak ya. Itu short bukan dot ya. Nuqsadur rojai inda wujudi zalali. Inda wujudi zalali. Itu dia. Ini hikmah pertama ya. Ini hikmah yang pertama. Min alamatil i'timadi 'alal 'amali nuqsanur rajai inda wujudi zalali. Coba di pelotot itu apa? Coba dilihat itu. Direkam pakai mata, pakai hati, dihafal. Usahakan dalam waktu paling lama 5 menit. 5 menit itu lama kali tuh menghafal itu. Ya. Lama kali menghafalnya kalau perlu waktu 5 menit pendek gitu kan. Min alamatil i'timadi 'alal 'amali nuqsanur rajai inda wujudi zalali. Tinggal 4 menit lagi ya. Silakan dihafal itu. Udah? Jangan lihat ke bukunya lagi. Baca dalam hati.
Waktu 2 menit lagi ya. Baik. Siapa yang sudah hafal? Coba, rajulan. Min alamatil i'timali ala al-amali nuqasan raja'i inda wujudi zalali. Bagus. Raja. Min alamatil i'timali min al-alami nuqasan. Ulangi. Min alamatil i'timali min al-alami Alal. Alal. alal amali nuqasan raja'i inda wujudi zalali. Ya, siapa lagi? Siapa lagi yang sudah? Jangan malu-malu. Coba Yudi. Sudah? Coba. Bagus. Bilal sudah? Arif sudah? Belum. Ciko sudah? Coba. Alal amali. Bagus. Siapa lagi? Haikal, coba. Inda wujudi zalali. Ya. Faisal. Min alamatil i'timadi ala al-amali nuqsan raja'i inda wujudi zalali. Min alamatil i'timadi min alamatil i'timadi ala al-amali nuqsan raja'i min alamatil i'timadi ala. Coba kita lihat. Lihat lagi sekali lagi. Ustaz beri waktu 2 menit lagi ya. 2 menit lagi. Usahakan semua sudah hafal. Perhatikan itu. Ya. Ini hikmah yang pertama. Jadi kita usahakan setiap kita belajar satu malam itu satu hikmah, hafal. Min alamatil i'timadi ala al-amali nuqsan raja'i inda wujudi zalali. Min alamatil i'timadi ala al-amali Nah, coba lihat artinya. Min alamatil i'timadi ala al-amali, sebagian dari tanda-tanda. Alamat itu kan tanda-tanda kan? Al-i'timadi bersandar. Alal amali atas amal, atas amal ibadah. Nuqsanur rajai, kurangnya harapan kepada Allah. Inda wujudi zalal, ketika ada kesalahan-kesalahan, dosa-dosa. Inda wujudi zalal, ketika adanya dosa-dosa. Coba dengarkan baik-baik ya. Allah itu qadirun, muridun. Allah itu maha berkuasa, maha berkehendak. Kehendak Allah tidak terikat dengan apapun.
Allah berbuat sesuka-sukanya. Betul? Betul? Yakin itu? Allah berbuat sesuka-sukanya. Makanya jangan tanya kenapa Allah buat. Kok dijadikan aku orang Mandailing? Kok dijadikan aku orang Jawa? Kok dijadikan aku orang Minang? Orang Minang ini siapa? Dia sini. Separuh Minang ya. Kok dijadikan aku orang Sunda? Ini keturunan Prabu Siliwangi. Kok dijadikan aku orang Arab? Ustaz orang Arab lah. Keturunan Nabi Adam kan. Jangan tanya itu nggak urusan kita. Kenapa? Karena Allah itu berbuat suka-suka dia. Paham? Allah memberi kita nikmat bukan karena kita taat. Buktinya apa? Orang Yahudi habis dibunuhnya orang Islam itu. Kasih juga anak banyak. Kasih juga istri cantik. Awak udah taat tak tinggal sholat belum dapat istri lagi. Ahmad nih. Ya kan? Sholat sunat tak tinggal. Orang itu membunuh orang-orang Palestina, dapat istri lagi. Ya Allah, cantik lagi. Jadi kalau begitu Allah itu memberi bukan karena taat. Paham? Paham? Dan bukan kalau ada nanti sesuatu yang tak enak, bukan karena kita berdosa. Ini kaji hakikat nih ya. Kaji hakikat nih. Ingat Nabi Ayub? Nabi, Rasul. Waduh, sakitnya itu ya. Sakitnya itu. Tak ada lagi bagian badannya yang tidak digerogoti ulat-ulat itu ya. Kecuali hatinya kan. Lidahnya. Apa kurang taat beliau? Kurang taatnya. Rasul, Nabi. Jadi Allah itu berbuat suka-sukanya. Oleh sebab itu kita mesti ada sifat roja. Apa itu roja? Harap kepada nikmat Allah. Khauf. Apa itu khauf? Takut. Khauf itu apa artinya? Takut terhadap marah Allah. Takut terhadap neraka Allah. Betul? Itu namanya khauf. Takut terhadap amarah Allah. Roja itu harap kepada nikmat Allah. Jangan sampai kita berharap kepada nikmat Allah karena kita merasa sudah taat. Itu salah. Salah. Allah memberi bukan karena kita taat itu. Karena memang Allah Maha Pemberi. Paham? Paham? Allah menyiksa. Ini hakikat ya. Ini kaji hakikat nih. Bukan syariat lagi. Hakikatnya seperti itu. Allah menyiksa. Memang karena Allah mau menyiksa. Mau apa kamu? Memang mau ngatur Allah? Hah? Mau ngatur Allah? Bukan karena dosa orang itu. Memang Allah suka gitu. Sehingga kalau sudah sampai ke situ, barulah benar-benar kita la haula wala quwata illa billahil aliyyil. Selama ini sering bilang kan? Bering ya? Tiap subuh kita bilang itu ya, 100 kali ya? Iya kan? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah menjadi wirid kita itu. Tiap subuh, habis subuh itu wirid kita 100 kali. Berarti kita nyatakan tidak ada daya, tidak ada kekuatan. Sehingga kalau kita taat pun bukan kita, itu adalah implementasi pelaksanaan daripada perbuatan Allah. Yang berbuat itu pada hakikatnya Allah. Pada hakikatnya Allah. Kita sholat pada hakikatnya Allah. Kita puasa pada hakikatnya Allah. Kita berjalan ke masjid pada hakikatnya Allah. Kita berucap dengan kalimat-kalimat yang baik pada hakikatnya Allah. Semua pada hakikatnya Allah. Kalau begitu, adakah di situ perbuatan kita? Kalau tak ada perbuatan, pantaskah kita meminta karena kita berbuat?
Eh? Pantaskah kita meminta karena kita berbuat? Enggak pantas. Inilah yang dibilang itu. Ya. Ini kaji hakikat ini. Makanya Ustaz bilang tadi ini harus hati-hati. Belajar ini harus betul-betul diperhatikan. Coba lihat kembali ya. Min alamatil i'timadi 'alal amali nuqsanur rajai inda wujudi zalal. Sebagian dari tanda bersandar atas amal ibadah, kurangnya harapan ketika adanya dosa-dosa. Artinya apa? Walaupun banyak dosa kita, ini kalau ada orang merasa tidak berdosa itu menunjukkan udah banyak kali dosanya itu. Tak nampak dia dosanya itu. Betul. Iya. Kalau ada orang, aku nggak ada dosa dah. Itu menunjukkan dosanya udah banyak kali. Hingga mataharinya tertutup. Tak nampak dia lagi dosa dia itu. Saking banyak kali dosa kita. Karena bodoh kita itu tak nampak, ya. Jangankan dosa yang nampak, dosa yang di hati kita saja banyak kali kan. Dosa batin saja banyak sekali. Jangankan dosa yang nampak oleh orang lain. Dosa yang tak nampak orang lain, yang kita sendiri kadang-kadang tak tahu. Dan kalau kita renungkan baru kita sadar betapa banyak dosa. Riya, syirik, ujub, itu dosa yang luar biasa. Takbur, itu dosa yang Allah sangat benci kan. Karena takbur iblis lah makanya Allah kutuk kan. Ini kalau kita pelihara sifat takbur itu, betapa banyak dosa kita itu. Lalu kalau kita merasa berdosa, lalu hilang harapan kita, kurang harapan kita kepada Allah, kurang harapan kita kepada nikmat Allah, kurang harapan kita kepada ampunan Allah, kurang harapan kita kepada kasih sayang Allah, itu menunjukkan bahwa kita itu belum betul lagi akidah kita. Belum betulnya itu kemana tadi? Berarti kita masih merasa bahwa Allah itu sayang kepada kita kalau kita baik. Betul? Padahal Allah bukan seperti itu. Allah itu Maha Penyayang. Lebih sayang Allah kepada hambanya daripada seorang ibu kepada anaknya. Bisa bayangkan seorang ibu sayangnya kepada anaknya itu. Udah berliur-liur, ingus-ingusnya keluar-keluar. Cantik pula bilangnya anaknya itu, ya. Harum katanya. Harum kali anak saya ini, bertuah kali. Udah kencing di badannya, bertuah kali anak saya ini katanya. Bayinya itu saking sayangnya ibu kepada anak. Dikencinginya ibunya, bayi. Marah ibu itu. Ketawa dia. Bertuah kali anakku ini katanya. Ya. Itu baru ibu kepada anak. Allah itu lebih sayang lagi. Sehingga Allah itu karena sifat Rahmannya itu, karena sifat Wahhabnya itu, maka Allah menganugerahkan, memberikan baik kepada orang yang taat maupun kepada orang yang tidak taat, orang yang durhaka. Bagi Allah sama saja. Oleh sebab itu, kata Ibnu Athaillah, jangan berkurang harapan kita kepada Allah karena dosa-dosa kita. Sebaliknya, ya, jangan berkurang takut kita kepada Allah karena ketaatan kita. Jangan mentang-mentang tak pernah tinggal sholat, kurang takutnya kepada Allah. Aku nggak mungkinlah masuk neraka, pasti masuk surga. Dari kecil aku tak pernah tinggal sholat. Ya, itu udah salah itu. Udah salah. Masuk surga itu bukan karena kita sholat. Tidak ada hubungannya dengan sholat. Masuk surga itu karena apa? Karena rahmat Allah. Kalau karena sholat nggak pantas. Berapa kalilah nilai sholat kita itu? Nggak ada, nggak bisa untuk membeli surga. Ya, selama hidup kita pun kita beribadah, tak pernah berbuat dosa, juga yang kita lakukan itu tak cukup untuk membeli nikmat surga. Karena nikmat surga itu, satu pasir surga itu lebih mahal nilainya daripada dunia dan seluruh isi. Ya baru satu pasir. Bagaimana bidadarinya? Mari ya. Baru satu pasir lebih mahal daripada dunia dan seluruh. Bagaimana kalau 100 bidadari? Apa bisa dibeli itu dengan sholat yang tadi? Enggak bisa. Oleh sebab itu ini pesan daripada Ibnu Athaillah ya, supaya
kita tetap berharap kepada Allah walaupun banyak dosa, dan kita tetap takut kepada Allah walaupun taat kita. Karena pada hakikatnya semua itu Allah yang melakukannya. Ya, Allah yang memperbuatnya. Kita taat itu Allah yang membuat kita taat, bukan kita, ya. Baik, itu saja ya. Jadi alhamdulillah kita sudah, kalau kita terjemahkan memang syarahnya itu enggak selesai ya, enggak selesai. Jadi itu saja, itulah dia isi dari syarahnya itu ya. Isi dari syarahnya itu, dan ini supaya diingat, jangan pula malam Kamis depan lupa ya. Malam Kamis depan lupa pula ini ya. Ini tidak boleh lupa lagi. Bagi yang belum hafal ya. Bagi yang sudah hafal murajaah. Ya. Min alamatil i'timadi 'alal amali nuqsanur rajai inda wujudis zalal. Baik, itu saja ya. Silakan baca doa Ahmad. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا في الدين والدنيا والآخرة اللهم ارزقنا حفظ المرسلين وفهم الأنبياء وإلهام الملائكة المقربين بكرمك يا أكرم الأكرمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التكوين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, kita tutup dengan tasbih kafarah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.